balik lagi di Bridgerphone. Ini kali ini kita mencoba sesuatu yang berbeda nih sama Mas Ilham nih. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang bedanya two-way audio system, three-way audio system, dan four-way audio system. Ini kita sambil jalan-jalan ya Mas ya? Ya, betul. Gimana? Ada yang mau diobrolin ini? Jadi audio system di mobil itu kan ada 3 macam yang saya tahu ya Pak ya. Iya. Two-way, three-way, dan four-way. Oke. Nah, apakah kita ngomongin perbedaannya dulu deh? Oke. Perbedaan dari two-way, three-way, sama four-way. Oke, kalau two-way itu dia terdiri dari tweeter dan mic bass untuk di bagian depannya. Kalau untuk subwoofer dan lain-lain itu perangkat tambahan lah. Tapi yang dibahas di sini kalau two-way-nya doang itu bagian depan ini ada tweeter, ada mid bass. Kalau three-way ada tweeter, ada mid ring, ada mid bass. Jadi dia ada suara mid-nya dibantu dari mid ring-nya. Oke. Nah, yang four-way yang kemarin-kemarin kita viral nih, Iya, betul. itu ada 4 speaker, tweeter, super tweeter, mid ring, dan mid bass. Gitu. Super tweeter itu fungsinya buat suara yang suara tingginya, suara kalau kita ngomong suara supernya lah. Gitu. Jadi apakah audio three-way itu udah pasti lebih baik daripada two-way Pak? Karena kalau misalnya audio system itu kan dia three-way sama four-way itu kan ada tambahan yang lebih banyak daripada bawahnya gitu. Nah, apakah itu sudah menjamin akan jadi lebih baik sistem audionya terus hasil suara yang dihasilkan gitu? Oke, kalau by data two-way pasti di bawahnya three-way. Dan begitu juga three-way itu pasti di bawahnya four-way. Kenapa kok kita ngomong by data? Karena kalau Twitter itu kan ibarat kita frekuensinya dari 100% frekuensi di handle Twitter 50%, di handle mid bass 50%. Dengan adanya perangkat tambahan misalnya three-way berarti 100% itu dibagi 3. Oke. Begitu juga dengan four-way. Penjelasan simpelnya seperti itulah. Sebenarnya ada frekuensi tertentu, misal super Twitter itu 12.000 kHz ke atas gitu. Kurang lebih seperti itulah penjelasan. Apa sih perbedaannya upgrade audio dengan audio bawaannya? Kita bahas dulu yang two-way. Dengan adanya penambahan atau upgrade audio system yang two-way, berarti kita ganti speaker, ganti perangkat. Tweeternya ganti, mid bassnya ganti. Apakah lebih enak dari orisinilnya? Harusnya iya, asal dituning atau equalizernya disetting secara benar. Nah, kebanyakan orang itu berpikir ganti speaker itu sudah cukup, atau ganti tambahin power lah. Nah, kalau saya penganut ganti DSP dulu. Kalau DSP-nya sudah dituning, speaker standar pun pasti sudah ada perbedaan. Dan biasanya lebih maksimal. Mau two-way, mau three-way, mau four-way, terserah. Yang penting kita tuning dulu dari DSP-nya dulu. Kalau itu sudah beres, mungkin ada beberapa orang yang ngomong, udahlah nggak perlu ganti speaker. Ya sudah, berarti kita nggak perlu keluar budget lebih buat betul. apa namanya, speaker lah. Jadi, beda lagi kalau speaker. Gitu. Kalau misalnya kita gantinya speakernya dulu, tapi kan ini belum dituning. Oh iya, betul. Jadi tidak maksimal. Gitu. Kalau misalnya di Blitz kita pasti langkah yang step yang kita kasih tuh sesuai dengan kebutuhan yang konsumen butuhkan ya Pak. Kita rekomendasikan. Jadi beberapa kali kan ada beberapa orang yang mintanya ganti speaker aja sudah cukup. Nggak apa-apa kita layanin, tapi kita edukasi dulu. Kalau gantinya speaker doang, nggak dituning, apa nggak sayang? Iya gitu. Betul ya Pak ya. Betul, makanya kalau speaker mahal pun kan harus dituning. Itu yang membedakan. Nah, biasanya tuningnya di tempat kita itu kita kasih garansi. Kalau nggak suka, kalau nggak puas, itu ada jaminan kepuasannya. Tenang. Jadi bahkan untuk budget-budget tertentu itu kita bisa nggak suka balikin aja. Baik ya Pak ya. Betul. Tanpa ada biaya 1% pun. Jadi gini, DSP itu kan digital signal processor. Jadi dia itu tugasnya mengolah frekuensi, mengolah equalizer, mengolah time delay, semuanya diatur sama si DSP ini. Nah, beberapa orang itu masih belum tahu kalau di kompetisi audio itu yang dinilai pertama, yang secara umum ya yang kita bahas itu suara harus di depan, di atas dashboard, di tengah. Jadi suaranya tuh harus fokus. Jadi bukan speaker kanan bunyi, speaker kiri bunyi, terus
adu kenceng. Tapi gimana caranya mereka semua ini speaker yang dipasangkan ini itu ngeblend apa ya, menyatu lah. Ya. Iya. Supaya jadi selaras, jadi enak. Nah, bedanya pakai DSP sama enggak, audio sistem bawaan mobil itu kan disetting atau dituning oleh head unit bawaan. Nah, head unit bawaan itu satu settingan buat keseluruhan global. Jadi misal ada 4 speaker nih, ya di setting satu settingan sudah selesai. Sekarang kita bahas tentang subwoofer. Boleh dijelasin dulu apa itu subwoofer di sistem audio mobil? Kalau subwoofer itu kan perangkat tambahan, nggak pasti tambahan sih. Kadang beberapa mobil ada yang sudah ada bawaannya. Cuman tugasnya subwoofer itu buat ngangkat frekuensi rendahnya. Kalau kita ngomong low-nya lah. Kalau tweeter itu high, super tweeter tuh kita bahasa isinya very high-nya. Nah, ini very low-nya. Jadi kalau kita dengar suara dung, nah itu subwoofer. Itu dia sama subwoofer. Iya. Nah, kalau misalnya kita pakai 3-way, 4-way itu, tapi kita nggak pakai subwoofer, Pak. Iya. Nah, itu sangat berpengaruh banget nggak di feel yang kita rasain di sistem audio mobil yang kita pakai itu? Iya dong, sangat berpengaruh. Kenapa kok kita ngomong sangat berpengaruh? Contohnya kayak gini. Ketoprak tahu kan ya? Tahu. Makan ketoprak nggak pakai kerupuk gimana? Iya. Tetap ketoprak kan? Tetap ketoprak, betul. Tapi ada yang kurang. Nah, betul. kurang lebih kayak gitulah. Oke. Ini kita pakai bahasa yang paling gampang aja. Iya.